Oke, selamat berjumpa lagi anak-anak sekalian dengan Sir Franco. Saat ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPS dengan tema masa Orde Baru. Nah, sebelumnya dalam pembelajaran sebelumnya kalian akan membahas materi tentang masa Orde Lama. Nah, pada masa Orde Lama ini setelah kita ketahui bersama bahwa sistem pemerintahan itu ada beberapa yang terjadi dalam sistem pemerintahan. Yang pertama yaitu sistem parlementer, dan yang kedua tentang masa demokrasi terpimpin. Nah, pada masa demokrasi terpimpin ini maksudnya adalah ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat kepada kepala negara. Pada saat itu, jabatan kepala negara dijabat oleh Presiden Soekarno. Masa demokrasi terpimpin itu berlangsung sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Nah, pada saat itu terjadi perkembangan politik. Yang pertama yaitu tentang Supersemar. Nah, kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno itu semakin menurun pasca penumpasan G30 SPKI. Nah, situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil, di mana harga kebutuhan pokok semakin tinggi, rakyat semakin menderita hingga muncullah aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa. Nah, mereka mengajukan triturah atau 3 tuntutan rakyat. Isinya yaitu yang pertama, bubarkan PKI. Yang kedua, bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur gerakan 30 September dan turunkan harga. Namun tuntutan tidak dipenuhi, dan untuk menenangkan rakyat, Kabinet Dwikora menjadi Kabinet 100 Menteri. Pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tanggal 24 Februari 1996, terjadi aksi demo hingga mahasiswa Universitas Indonesia Arif Rahman Hakim tewas. Nah, insiden semakin memuncak pada tanggal 11 Maret 1966. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau SP 11 Maret atau kita kenal Supersemar kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Pada 18 Maret 1966, Letjen Soeharto menahan 15 orang menteri yang dinilai terlibat dalam G30 SPKI. Penataan stabilitas politik pada tanggal 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Nah, Indonesia memasuki masa kepemimpinan Orde Baru. Nah, langkah-langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang dilakukan adalah untuk pemulihan politik luar negeri. Indonesia bebas aktif. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan dengan ketetapan MPRS tentang kebijaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas aktif. Yang kedua, yaitu untuk pemulihan hubungan dengan Malaysia. Pemulihan hubungan Indonesia dan Malaysia dimulai dengan diadakannya Perundingan Bangkok pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966 yang menghasilkan Perjanjian Bangkok. Selanjutnya, pada tanggal 11 Agustus 1966 ditandatangani Persetujuan Pemulihan Hubungan Indonesia-Malaysia di Jakarta. Persetujuan ini ditandatangani oleh Adam Malik dari Indonesia dan Tun Abdul Razak dari Malaysia. Nah, yang ketiga,
kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Yang keempat, ikut memprakarsai pembentukan ASEAN. Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967, ditandatangani oleh Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. Baru ada juga S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura, Tun Abdul Razak, pejabat Perdana Menteri Malaysia, Tan Koman, Menteri Luar Negeri Thailand, dan Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Penyederhanaan partai politik pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Yang pertama ada Partai Persatuan Pembangunan, yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, dan PSII, dan Pertih. Yang kedua ada Partai Demokrasi Indonesia, yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murbah, IPKI, dan Perkindo. Yang ketiga, Golongan Karya. Nah, berikut untuk pemulihan ini juga ada pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1972, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. Nah, hal itu disebabkan oleh pergerakan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru untuk mendukung Golkar, yaitu aparat pemerintah, pegawai negeri sipil, dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Nah, ada juga pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila pada masa pemerintahan pada masa Orde Baru, di mana pada tanggal 12 April 1976 Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang terkenal dengan nama Eka Prasetya Pancakarsa untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu, sejak tahun 1978, pemerintah menyelenggarakan penataran P4 pada semua lapisan masyarakat. Nah, seperti itu tentang penjelasan kondisi pemerintahan politik pada masa Orde Baru. Mudah-mudahan dengan apa yang saya jelaskan tadi bisa diikuti dengan sebaik mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa untuk video yang berikutnya.